Terkadang kita gini ya, "Kenapa anakku nih nggak mau tidur-tidur?" Rupanya lagi berak anaknya, Iya, lagi paple kan. bisa diseling dengan buah gitu Wah, ataupun bayi susu bayi minum makan buah, hebat kali. yang sudah pendamping Oh, ASI. iya. Yang sudah umur 1 tahun kan sudah bisa makan buah yang lembut, misalnya seperti Salah. melon. Oh, Salah enggak lah, mana udah tahu salah, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Muhammad Yusuf, Dan saya Siti Aisyah di channel Warga Bahagia TV. TV. Ya, Jadi, di mhm, video kali ini kita ingin membahas seputar cara menidurkan bayi. iya, karena kita lihat dari komentar-komentar yang sudah masuk ke YouTube kita, Mmm, banyak, ibu-ibu terutamanya ya, mhm, ingin atau mhm orang tua mhm, atau ayahnya bahkan yang iya kesulitan atau kewalahan dalam menidurkan anaknya. iya, jadi kita berusaha mencari tips cara menidurkan bayi gitu. Mhm, Jadi insyaallah ini kami menyediakan atau menyiapkan ada 5 tips mudah cara menenangkan dan membuat, bayi itu tidak rewel supaya dia bisa tidur dengan lelap dan nyenyak. jadi tips Mhm, ini memang berdasarkan pengalaman kita ya sebagai seorang ayah dan ibu dalam menidurkan anak, karena iya. kan memang kita lagi punya baby, anak kecil ya. Insyaallah kita mau anak yang kedua ya. Nah, Jadi juga kita mengucapkan terima kasih nih ya iya, kepada subscriber kita para subscriber. yang selama ini sudah penuh mendukung kita ya Mhm, kan, dengan cara, subscribe, tonton subscribe, video tonton, kita. bahkan ada juga membagikan. Terima Iya, kasih kami ucapkan. Ini penontonnya juga ada juga dari Malaysia, terima kasih orang-orang Malaysia, Singapura ya, dan orang Thailand. Nah, dan insyaallah kepada orang-orang Indonesia juga ya, iya. ini paling banyak orang Indonesia. Langsung saja kita kupas satu persatu cara menidurkan bayi. Poin yang pertama, apa itu? Yang pertama itu biasanya kita harus cek kesehatan anak kita atau bayi kita. Kenapa harus dicek? Karena kan kalau misalnya anak bayi itu, biasanya itu suhu tubuhnya itu rentan dengan demam ya. Jadi disarankan buat ibu-ibu atau orang tua nih yang baru punya anak misalnya, jadi harus sedia termometer. Nah, fungsinya itu ya untuk mengecek suhu tubuh anak, Berarti gitu. setiap hari kita cek anaknya? Enggak juga, Enggak juga? ketika kita merasa anak kita itu kurang sehat, Enggak normal seperti biasanya mhm, boleh dicek gitu ya? iya, Jadi alat termometer itu, bisa kita dapatkan di mana? bisa beli di Di apotik, apotek, toko online juga ada, iya. di mana Ini bisa untuk dicek. mempermudah bagi ibu-ibu untuk melihat kondisi kesehatan anak tersebut. Iya. Oke. Yang selanjutnya, Jadi yang selanjutnya ini kita harus periksa pakaian yang dikenakan oleh anak kita atau bayi kita. mhm, Kenapa? Karena kan biasanya kalau bayi itu suka rewel, suka pakai pempes ya nih biasa ibu-ibu nih, iya, pakaiin pempes. Jadi misalnya bayi kita itu pempesnya sudah penuh mmm, ataupun dia, pap di pempes kan jadi kita harus lebih ekstra perhatian. Nah kalau misalnya dia sudah beraktivitas nih mhm sayang, mhm. misalnya kan anak kita mandi sore tuh. Nah kalau mau tidur itu kan malam. Biasa kan dari sore ke malam itu sudah beberapa jam tuh ya. Iya, jadi maksimalnya itu Heeh, berapa kira-kira untuk anak kecil itu? kalau pempes sih sekitar 6 atau 7 jam. Iya, cari Kalau aman ajalah, iya, kalau 5. 5 jam. 5 jam ya? Misalnya pakaian yang dikenakan nih, Mhm, kalau pempesnya udah nggak bermasalah nih pempesnya kan, mhm, pakaian yang dikenakan. Nah, kalau anaknya sudah beraktivitas kan biasanya berkeringat iya iya. tuh. Intinya mengecek, Heeh, kondisi, pakaian anak iya, agar selalu bersih. Iya, bersih, bersih. utamakan kebersihan. Ya, Biar nggak gatal ketika dipakai tuh karena keringat itu tadi. iya. Terkadang kita gini ya, "Kenapa anakku nih nggak mau tidur-tidur?" Mhm, Rupanya lagi berak anaknya, iya, lagi paple kan. Awak iya, marahi juga ya kan, awak kasih juga entah apa, tapi tak mau juga dia tidur kan karena iya, itu tadi. risih dia, Risih dia. Jadi kita gatal, risih, jadi perlu jadi diperhatikan juga mhm, pakaiannya, kebersihan kebersihan. anak. Iya. Selanjutnya Yang, Selanjutnya
pastikan bayi kita tidak dalam keadaan lapar. Biasanya kalau bayi dalam keadaan lapar itu dia Rewel rewel banget. banget, udah pipis dia nangis, tahu nggak? Bayi nggak bisa ngomong ya Iya. kan, "Oe" aja ya kan. Jadi, kita pastikan dulu kalau memang belum dikasih ASI, kalau dia masih Masih ASI, ASI, kasih ASI. Atau dia memang, minum susu, susu, eee, disupport dengan susu. susu. Kalau misalnya sudah MPASI nih, sudah makanan penunjang ASI. Mhm. Biasanya kalau bayi udah malam itu kan nggak mau tuh makanan yang berat-berat. Ya bisa diseling dengan buah gitu Wah, ataupun bayi susu bayi minum makan buah, hebat kali. yang sudah pendamping ASI. Oh ya. Enggak Oh, lah yang tapi bisa bulan juga bisa juga yang bisa juga. bulan pertama. Gini, buah itu maksudnya gini, di-blender, bukan Iya, buah mentah-mentah gitu ya kan ya. iya, kayak Iya. gitu. Seperti buah apa? Biar teman-teman, sahabat-sahabat Iya juga tahu. misalnya kalau Contoh. Kalau yang sudah umur 1 tahun kan sudah bisa makan buah yang lembut, misalnya seperti Salah. melon. Oh, Salah enggak lah, mana tahu salah, bisa. Oh, salah enggak? melon, Melon, pisang, pisang. yang muda-muda, Berarti salah enggak gitu. ya? Enggak lah. Melon, jadi teman-teman, yang kasih yang bisa menunjang, apa namanya, Kalaupun tidak biasa anak susah makan tuh kan bisa kasih susu aja, susu. supportnya susu. Susu ya lebih bagus ya, Mhm, apalagi ASI ya. kasih. Ya, jadi teman-teman, kalau memang bisa dikasih makan ASI, ASI lebih baik ya. Mhm. Jadi perlu ASI itu diperhatikan. kan Mhm. anjurannya kalau dalam Islam itu sebanyak 2 2 tahun. 2 tahun, tapi 2 tahun. sekarang, Biasanya peraturan MUI sekarang mhm, itu 6 bulan, 6 bulan sudah iya, bisa, wajibnya 6 6 bulan. bulan. Tapi kalau Kalau misalnya orang tuanya mhm, ada waktu, ya kan, 2 tuh 2 tahun. tahun di dalam. Sunnahnya 2 tahun. Iya. Jadi jangan kita ini kan, apa namanya, jangan korupsi kita Mhm, sama itu, kita nggak kita kasih jatah untuk anak itu, nanti dia bisa berdampak untuk mhm, anak itu sendiri kan, dari iya, kecil kita ajari kan nggak mendapatkan sesuai heeh, dengan haknya gitu. haknya ya kan, nanti kembali ke kita, takut nanti dia udah Iya, besar ya kan. Jadi penuhilah segala hak-haknya, iya. ya. Mulai dari kecil ya kan? Mhm. Kita didik dengan anak Mhm, kita dengan, hal-hal kebaikan lah yang iya. dianjurkan oleh sunnah ya dan agama. Ya. Selanjutnya yang keempat, Jadi kalau kita mau tidurkan anak nih, mhm. periksa tempat tidurnya dulu. Wah, jadi Itu perlu tempat banget. tidurnya, oh ini mah kalau di dalam ajaran Islam itu dianjurkan lah ya buat kita semua nih, untuk para ibu-ibu terutama ya, dan ayah-ayah juga ini. Jadi sebelum kita menidurkan anak kita tuh pastikan, tempat tidur si anak itu dalam kondisi baik, Bersih. bersih ya. Jadi ketika kita mau bersihkannya tuh jangan lupa ya, membacakan ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dipukulkan. Cepes cepes. Nah, jadi bukan hanya sekedar Membersihkan. membersihkan debu-debu Mhm, ataupun pasir-pasir, tetapi di situ kita bisa mencambuk ya kan, mhm. apa namanya, setan-setan Jin-jin. yang ada di situ gitu. Iya. Jadi gini kan, di dalam ajaran Islam itu ternyata bayi itu rentan dengan godaan setan ya. Mhm, Jadi bayi itu dia, bagaikan apa ya, kertas yang bersih gitu. Jadi dia tuh melihat gitu, apa yang nggak kita lihat itu mereka melihat gitu. mhm. Hal-hal gaib itu mereka melihat gitu. Jadi, kalau kita sebagai orang tua harus 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 tahu, harus peka gitu kan. Jadi sebelum kita menidurkan anak itu kita periksa dulu, Tempat kondisi tidurnya. tempat tidurnya, kita baca. Kalau memang orang tuanya, istilahnya hafal Al-Qur'an ataupun ayat pendek lebih bagus ya Mhm, kan. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, atau iya. qul a'udzu birabbil nas ya kan. Atau lebih bagus lagi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum ya kan, ayat kursi. Jadi, eee, tempat rumahnya pun jadi jauh dari Gangguan gangguan jin dan jin ya, setan ya. setan itu ya kan. Setan yang terkutuk gitu Mhm. ya kan. Kita sering ya kan membacakan doa, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim," ya kan. Sering kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya kan. Selanjutnya Yang, Ini yang biasanya yang terakhir nih, mhm, orang tua itu kalau nidurkan bayinya itu mhm, biasanya dengan dinyanyikan, bisa dengan dinyanyikan sholawat, mhm, bisa dibacakan ayat-ayat suci, iya. bisa dinyanyikan, doa-doa seperti itu. Iya, jadi ketika kita, dari semua yang di atas tadi sudah terpenuhi, Mhm, mulai dari pakaiannya, mhm. pampers-nya, tempat tidurnya, memastikan anaknya itu tidak
dalam Lapar. kondisi lapar ya kan, baru kita support dengan apa tuh, kalau misalnya ini lebih baik lagi ketika Imam-imam. orang tuanya tadi Hafal hafaz Quran. Al-Qur'an ya kan, bisa dipendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an supaya apa, supaya dia memorinya merekam. Mhm. Merekam. Jadi apa yang dia dengarkan itu nanti secara tidak langsung dia merekam. Iya. Dia bisa hafal nanti tuh. Insyaallah ya kan ya, mulai dari kecil, mulai dari kandungan pun kalau kita ingin anak kita menjadi hafiz Al-Qur'an, disarankan diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mmm. Sekarang lebih 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 ini yang lebih apa namanya ya, lebih lebih modern gitu kan, ketika orang tua sudah tidak ada kesempatan untuk menghafal Al-Qur'an, tapi dia kepingin melihat Mhm. anaknya itu menjadi hafiz Al-Qur'an. Jadi ada tren hari ini para hafiz sedunia gitu membuat murotal kecil gitu Mhm. untuk diperdengarkan, Speaker. speaker ya, Mhm. speaker nonaktif ya, Mhm. hanya untuk mendengar aja dia. Jadi dia diperdengarkan sama anak itu gitu, supaya apa, supaya anaknya tuh merekam, masih kecil udah terdengar dia ayat-ayat Al-Qur'an Jadi itu. risetnya ini kalau misalnya anak-anak dalam kandungan maupun anak bayi diperdengarkan Al-Quran, Mhm. itu risetnya bahwa alam bawah sadarnya itu tenang, Nah gitu. ya, sudah Tenang, terbukti ya. Iya. lebih tenang dia dibandingkan dengan nyanyi-nyanyi yang lain, gitu Iya, jadi biasanya. solusinya tuh banyak ya, murotal, Iya. speaker murotal, ada juga baru-baru ini, kita sebutkan nggak apa-apa ya, Kak? Smart Hafiz ya kan, nggak apa-apa endorse. Smart Smart Hafiz gitu kan, dan lain-lainnya, atau murotal pengantar tidur yang kami buat Mhm. di channel Keluarga Bahagia TV ya kan, atau lebih bagusnya itu orang tuanya sendiri yang menyanyikan Mhm. sholawat ya kan, la ilaha Illallah, sambil illallah ya ditimbang-timbang ya. Muhammadur Mhm. Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Enak kita ngayun kayak gitu kan, nggak terasa kita udah mengajarkan tauhid sama dia, Iya. mengenalkan Tuhan ya kan, Mhm. mengenalkan Rasul. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini gitu, di kaum ibu-ibu milenial sekarang ini gitu kan, Mhm. mereka mau berbuat hal seperti itu, tapi hanya saja pengetahuan itu nggak sampai gitu. Dia mau keluar waktunya kerja gitu. Jadi sekarang teknologi kan sudah canggih, Mhm. ya kan, bisa mendengari ceramah nggak mesti ke masjid, kita bisa apa namanya, mendengarkan tips-tips itu nggak mesti konsultasi ke tempat spesialis gitu, hanya membuka channel Iya. channel YouTube gitu kan, kira-kira apa gitu, aku hari ini kepengen mendengarkan contoh nih Ustadz Abdul Somad gitu, Ustadz Abdul Somad keluar ya, atau aku hari ini kepengen cara tips menidurkan anak, kita menidurkan anak, keluar Keluarga Bahagia TV ya. Jadi Iya, iya. nggak sulit sekarang ini, udah zamannya zaman teknologi yang sangat luar biasa. Jadi orang tua itu harus pandai-pandai menggunakan teknologi Mhm. ya kan, supaya anaknya ini terdidik lah ya kan dengan kemajuan teknologi ini. Jadi kita ajari juga anak kita itu dengan sesuai dengan zamannya gitu Iya. kan, jangan zaman kita dulu nggak ada kayak gini, nggak ada kayak gini gitu. Memang ini zamannya zaman teknologi, kita pergunakan. Ada HP gitu kan, daripada kita dengarkan Cinta Satu Malam kepada anak kita ya kan, bagus kita hidupnya Iya. selawatan, murotal. Murotal. Jadi dia tidur pun tenang, adem gitu. Jadi bagi ibu-ibu yang sudah ataupun mencoba menghidupkan murotal ataupun sholawatan kepada anak itu ada efeknya ataupun ada berdampak baik kepada anak tersebut, nanti bisa menulis komentar di bawah ini ya. Apa namanya, pendapatnya, apakah betul atau enggak riset ini ya. Mohon ibu-ibu nanti bisa dituliskan komentarnya. Gitu kan ya? Ya. Jadi itu aja Mhm. sih 5 tips dari kami, Mhm. tentang gimana caranya menidurkan anak agar bayi itu tenang dan tidur Iya. nyenyak. Itu versi Keluarga Bahagia Mhm. TV. Ya, insyaallah nanti kita buat lagi untuk next time, judulnya nanti Kita eee, cari lagi cari lah. lagi, dan ada masukan mungkin dari teman-teman subscribe yang ingin tema yang kita bahas nanti bisa ditulis juga Di di kolom kolom komentar. komentar. Akhirnya yang sudah tidak terasa yang sudah berapa menit sudah Berlalu ya. berlalu ya kan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan beberapa tips dari kami. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Mari kita terapkan ini, pembelajaran ini ke keluarga kita masing-masing. Supaya anak kita itu menjadi
Anak-anak yang anak yang soleh, soleh, anak anak-anak yang hafiz-hafiz berbakti. Iya, Quran, hafiz-hafiz Al-Quran, berbakti kepada kedua orang orang tua. tua, agama terutama ya kan ya, Mhm, dan menjadi penyejuk buat orang mhm. tuanya. Ya, mungkin itu dulu kami sudahi. Dukung terus channel Keluarga Bahagia TV. Mudah-mudahan berkah dan manfaat buat kita semua dan menjadi ladang amal kebaikan buat kita semua. Dan Amin. akhirnya kami mengundurkan diri, kami mengucapkan Was wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.